Haleluya. 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 Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan saya untuk berdiri di tempat ini, dan kemudian kepada Bapak Gembala di tempat ini, dan juga kepada koordinator altar yang memberi saya kesempatan untuk melayani saat pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat, gagah dan hebat kemampuan kami berdiri di tempat ini, namun karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak pernah merasakan hal seperti itu. Saya merasa takut dan jantung saya berdebar-debar, begitu bergetar dengan luar biasa. Tapi puji Tuhan, kita ada pagi hari ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita mau mengagungkan, menyembah Dia. Kita mau katakan Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan Dia penghibur dan pelindung, serta Dia menara kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Lagi katakan Yesusku, Engkau penyelamatku. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, haleluya. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Akan nyanyi dan bersorak bagi Dia. Soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Haleluya. Bersuklah atas perbuatan-Mu, selamanya bukan si Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lagi dari awal katakan Engkau Yesus penyelamatku. Haleluya. Yesusku, Tidak keberatan jemaat, saya undang bangkit berdiri semua. Haleluya. tiada yang seperti Haleluya. Kita memberikan hati kita yang tulus setiap untuk hari memuji, mengagungkan Dia. ku Haleluya. memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur kita dan pelindung kita. Penghibur, pelindung, menara
katakan dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya tertuju kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan iman oleh darah Yesus yang olehnya kami sudah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan untuk kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Seberapa kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami membawa tubuh kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami. Bahkan setiap umat Tuhan kami datang dengan kerinduan kami, rasa haus kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya kami terbatas secara manusia, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan cakap tentang segala perkara dalam hidup kami, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau pengharapan kami, Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa umat-umat Tuhan dalam perjalanan, pimpin sertai langkah mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini dengan segala selamat, bersehati bersama. Kami muji-muji memuliakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Pekerjaan kuasa gelap, intimidasi kuasa setan iblis yang berusaha mengganggu jalannya pekerjaan Tuhan pagi hari ini, bersepakat kami hancurkan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan buka, tabiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia sudah memberikan kita kekuatan, kemampuan pagi hari ini. Kita mau gunakan, kita mau pakai, kita mau ekspresikan hidup kita untuk memuji, mengagungkan nama Dia, karena Dia hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita menyanyikan pujian, lakukan hati yang gembira. Amin, haleluya. Patah, keringkan tulang.
hatiku percaya Amin. bahwa Engkau menara kekuatan Amin. bagi Puji kami. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Bahkan hanya padamu Hanya padamu hati hati kami percaya. oh Engkau adalah gunung batu Orang menara pelindung kami dan Tuhan. kota perlindungan. Katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara Orang menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berkiraiku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, kasih setiamu tak berkiraiku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Karena Dia adalah menara perlindungan bagi saudara saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari sektor 7. Kami persilakan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
pagi Bapak Ibu Saudara seiman yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentu Bapak Ibu heran kenapa langsung berdiri tanpa diundang. Saya merasa sangat berhutang kepada Tuhan dan tidak adil karena begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah saya alami dalam perjalanan hidup saya. Dan kemarin Tuhan tambahkan usia setahun menjadi 67 tahun. Dan ini adalah usia pemberian Tuhan yang patut saya syukuri dan saya saksikan lewat sebuah pujian yang saya akan nyanyikan pada pagi hari ini. Musim akan selalu berganti. Seumur hidupku. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan izinkan dalam diri saya. Haleluya, puji Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku
yang kan ku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat umur panjang Pak Pendeta, panjang umur, tambah sehat selalu, tambah diberkati dalam pelayanan Amin. kepada Tuhan. Haleluya. Saat tiba kita mau mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka tanah hati kita. Kita memberikan tanah hati yang terbaik agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui kebutuhan kami pagi hari ini. Kami pulang tidak sama waktu kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lakukan pujian, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Dengan iman katakan firman-Mu di dalam yang selalu memberikan damai sejahtera menenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Amin, haleluya. Lagi dari awal, Engkaulah perisaiku Tuhan. Katakan dengan iman bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan. Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri
Surgawi, kami telah memuji-muji nama-Mu, dan saatnya kini kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebutuhan hidup dan jiwa kami. Terpujilah akan Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu menguasai kami semua, terutama hamba firman-Mu, dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus yang menaungi kami untuk menyambut berita firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh tamu kita dari ujung timur Indonesia, dari Merauke saudara-saudara, namun asalnya juga dari Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rengkung. Kami silakan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang masih sangat mengenal saya dan memberikan waktu kesempatan pagi hari ini untuk bisa saya beribadah di tempat ini. Memang mungkin banyak jemaat sini tidak mengenal saya. Saya adalah anak mantu dari keluarga Rondono Masih yang ada di Jalan Maesa dulu kalau tidak salah. Ya. Dan sudah almarhum kedua orang tua mantu kami. Dan pagi ini saya ditemani oleh adik ipar saya, Saudari Doli Rundono, dan keponakan atau anaknya untuk datang beribadah di tempat ini. Saya memang 30 tahun yang lalu ada di Merauke sini, dan sayalah yang memulaikan pelayanan yang ada di Jemaat Pendeta Markus Sigalingging di Donggala di sana. Saya teringat pada saat-saat awal saya mulai merintis pelayanan di sana, saya sangat emosional sekali ketika lagu tadi berkata bahwa di tengah badai kita tetap berjalan. Ya, maaf ya, saya sangat emosional sekali ketika lagu ini. Karena pada waktu itu ya mungkin orang di sini lebih tahu, untuk di Palu Barat sana tidak mungkin akan terbuka satu pelayanan. Tapi pada waktu itu saya memulai perintisan di Donggala di sana, pas berbatasan dengan kampung sana itu. Ya, saya pernah mengalami penolakan yang keras dari warga sana. Pada waktu saya mau pergi doa malam di sana itu, saya mengendarai mobil dari mertua saya yang tidak ada rem tangan. Sudah mau sampai, tiba-tiba saya dicegat oleh massa, kemudian disuruh balik mundur. Ya. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu, tapi memang itulah, walaupun di tengah badai, kalau Tuhan memang ada bersama dengan kita, pasti kita bisa lewati. Terima kasih buat waktu yang ada pada pagi menjelang siang ini. Saya tidak berlambat waktu di dalam pembukaan saya. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam suratan Petrus. Surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus, pasalnya yang pertama, saya membaca satu ayat saja dulu sebagai ayat pembuka, yaitu di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama atau pasal 1 ayat yang ke-11. Ya. Saya membawa Alkitab edisi terjemahan kedua
Sedangkan kalau jemaat ada yang membawa edisi terjemahan pertama, tidak masalah ya. Karena tidak ada jauh berbeda pemahaman atau maksudnya. Memang kita tahu bahwa Alkitab kita mengalami penyempurnaan dalam cetakan, di dalam perbaikan bahasa, yang kita kenal bahwa ada banyak kritikan dari beberapa ahli, antara lain yang sangat vokal mengkritisi Alkitab kita. Dan beberapa waktu kami sempat pernah diskusi bersama menyangkut teks-teks ayat firman Allah yang dianggap menurut beliau itu adalah kesesatan ya, atau kebohongan. Tetapi beliau hanya melihat dari perspektif gramatikalnya atau cuma melihat dari studi bahasanya saja ya. Sedangkan yang lain-lain, aspek yang lain itu beliau tidak begitu melihat. Baik, saya mengajak kita buka surat Petrus yang pertama. Saya katakan satu ayat sebagai pembuka, ayat 11. Biasa berdiri atau tidak apa-apa ya. Oke, saya bacakan ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tema firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dalam satu kalimat ini, yang berkata, kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi inilah tema firman Allah yang saya akan uraikan dalam beberapa poin. Tetapi saya ingin membacakan satu perbandingan firman Allah. Di dalam terjemahan yang lain berkata, dengan demikian kalian akan diberi hak penuh untuk masuk kerajaan yang kekal dari Tuhan dan Raja penyelamat kita, Yesus Kristus. Ada lagi terjemahan Faith dikatakan, Allah akan membukakan pintu surga lebar-lebar supaya saudara memasuki kerajaan yang abadi milik Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, dari berbagai terjemahan, ya, kalau saya mau baca semua ini ada terjemahan di sini, kurang lebih ada 60 terjemahan. Ya, tentu kalau saya cuma baca nanti habis khotbah saya cuma baca-baca terjemahan. Pertanyaan saya bagi kita sekalian, kenapa saudara firman Allah berkata kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh? Ya, artinya saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus bukan tidak memiliki legal standing yang kuat. Ya, beda dengan pemahaman gereja yang lain. Bahkan yang lebih menarik sekarang kan terlalu banyak orang-orang sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Saya tidak ekstrim dengan gelar, saya tidak ekstrim dengan latar belakang pendidikan siapapun dia. Tetapi ketika mereka mulai menggunakan ilmu yang salah, mengakibatkan banyak orang mulai tersesat. Ya, salah satu juga saya ingin menyampaikan tentang salah satu hamba Tuhan di Jakarta yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Mungkin di sini sudah ada yang tahu, sering ikut di media sosial, ya. Kenapa saudara? Kalau sampai saudara ada orang berkata bahwa Yesus Kristus bukan lagi Tuhan, terus siapa yang akan menjamin keselamatan saya dan saudara? Siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekristenan yang kita jalani sekian abad ini, dari sejak para rasul-rasul sampai pada saat ini? Tapi yang anehnya juga banyak orang juga suka percaya dan ikut. Ya, mau percaya yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Padahal di dalam suratan Yohanes, di sana dikatakan barang siapa menolak atau tidak mengakui ya, bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak manusia, itu namanya penyesat. Ya. Lebih ekstrim lagi dikatakan dia adalah roh antikris atau anti Yesus. Ya. Namun kita kembali pada apa yang tertulis di dalam Petrus. Bagaimana Petrus menekankan tentang kondisi jemaat Tesalonika, kondisi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perantauan,
yang mengalami problematika hidup, baik dari aspek sosial dan lain-lain sebagainya, ya. Kalau kami di Papua, ya kalau di Sulawesi Tengah sini kan cuma yang mengancam itu adalah gempa, ya. Kemudian berada di lingkungan mayoritas. Saya kaget juga datang di Palu sini, saya lihat banyak berubah ini. Saya bilang sama adik ipar saya waktu antar kemarin, kok Palu Timur ini auranya begitu bagus, ya. Saya bisa merasakan kota ini begitu benar-benar kota yang benar-benar mulai dilawati oleh Tuhan. Ya, itu tidak lepas dari doa dan pergumulan orang-orang percaya. Ya, kotanya udah bersih, rapi. Bahkan waktu datang sini ketemu gembala itu saya bingung, ini di mana ini? Kalau dulu kan pohon-pohon ini rimbun-rimbun di sini. Jadi saya anggap ini di tempat mana? Dia bilang ini sudah gerejanya. Oh ya? Nah saudara, kalau saya dan saudara merasa bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, ada beberapa item atau beberapa poin atau beberapa tahapan yang harus kita lalui. Saya mengajak kita lihat poin yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga, ya, dalam pasal yang sama, ya, ayat ketiga dalam pasal yang sama, 2 Petrus pasal 1. Dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Ini poin yang pertama yang harus saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan perhatikan. Tidak ada kesempurnaan. Tidak ada yang namanya memiliki hak ilahi itu kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Kalau saya dan saudara tidak mau menerima kuasa Roh Kudus, kalau saya dan saudara tidak percaya akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saya atau firman Allah katakan, kita tidak dapat hak. Begini, sederhana saudara. Bagaimana mungkin kita dikatakan oleh firman Allah, kamu yang mati dalam Tuhan, ya, atau orang yang masih hidup dalam Tuhan tidak akan mendahului, ya, bangkit atau tidak mendahului terangkat ke sorga sebelum orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Terus apa yang membangkitkan orang mati? Kita ingat pada waktu Yesus juga dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Adalah kuasa ilahi atau kuasa Roh Kudus. Gereja Pantekosta Indonesia dikenal dengan gereja yang percaya, gereja yang mengakui, gereja yang menghidupkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena ingat, sejarah Pantekosta ini dimulai dari Azusa Street, hanya pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kemudian sampai kita di Indonesia. Ada begitu banyak orang mengabaikan akan Roh Kudus, tetapi ada banyak juga orang mempraktekkan atas nama Roh Kudus yang sebenarnya bukan pekerjaan Roh Kudus. Apalagi kalau berbahasa roh dikatakan harus diajarkan, harus dilatih seperti kita mau melatih musik atau melatih vokal grup dan lain-lain. Hal ini kan tidak mungkin. Di sini dikatakan bahwa dengan kuasa ilahi, ya, maka saya dan saudara sebagai orang yang percaya dikatakan kita bisa hidup saleh. Bagaimana saudara memang mau mematikan keinginan-keinginan daging yang merupakan warisan dari sejak kita lahir? Tidak mudah saudara. Saya dulu sebelum bertobat, sebelum jadi hamba Tuhan, saya adalah termasuk alkoholisme, kemudian saya adalah pecandu rokok, ya. Walaupun memang tidak terlibat terlalu jauh kepada narkotika yang dulu zaman saya yang cuma dikenal dengan Valium, ada Valium 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Tapi kalau ganja sedikit, ya sempat terlibat itu. Ya. Mau melepaskan itu dalam daging kita itu tidak mudah. Sama dengan lagu, ada lagu dunia bilang, berulang kali aku mencoba, tapi gagal juga. Memang kalau kita cuma mau mengandalkan kekuatan sendiri, mau mengandalkan apa yang kita miliki, kita coba untuk memproteksi diri kita sendiri dengan cara kita tidak bisa. Ya. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya, benarlah seperti lagu itu, di tengah badai kita tidak akan pernah goyah. Tantangan apapun saudara. Ya. Mungkin orang berpikir, ya memang dulu waktu masih di sini kita udah berpikir, berekspektasi harapan bahwa berarti saya memang akan menetap di Sulawesi Tengah. Bayangin sudah 30 tahun yang lalu. Tapi ternyata rencana Tuhan berubah. Ketika saya ditempatkan dulu menjadi pimpinan sekolah Alkitab di Merauke, kurang lebih 25 tahun saya mau memimpin sekolah. Tidak sedikit perjuangan yang memang begitu luar biasa saya harus alami. Bahkan kadangkala saya berpikir begini, Tuhan, kenapa saya dibawa terus di tempat-tempat yang selalu penuh tantangan? Saya pernah di Timur Leste dulu, saya juga mengalami tantangan di sana. Badai lagi, sekarang di Papua juga begitu banyak badai. Wah, sekarang kan paling populer dengan pesta babi kan. Tapi justru dalam pengalaman seperti ini, terlalu banyak hal yang kita diajar oleh Tuhan. Terlalu banyak hal yang diajar oleh Roh Kudus bagi kita untuk bagaimana memahami tentang rencana Tuhan buat keselamatan banyak orang. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin istilah orang Manado, kita sok kabur. Ya, mau berjuang di tengah badai yang begitu tidak menentu, rasanya tidak mampu. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam posisi lemah. Jadi poin yang pertama, kuasa Allah atau kuasa ilahi yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi saudara yang sudah pernah merasakan, sudah pernah mengalami, bahkan sudah pernah hidup bersama dengan Roh Kudus, jangan sekali-kali kita padamkan. Karena ingat, gereja Pentakosta di Indonesia lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tahap yang kedua untuk kita naik level setelah kita penuh dengan Roh Kudus, dikatakan dengan jalan itu, dengan jalan dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan jalan lain. Dengan jalan kita percaya Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, bukan jalan yang lain. Kalau cuma istilah orang bilang memang banyak jalan ke Roma, silakan. Kalau sekarang banyak istilah bilang ada banyak gereja, ada banyak pendeta, memang faktanya seperti begitu. Tetapi saudara, yang dimaksudkan firman Allah ini hanya dengan kuasa ilahi, hanya dengan kuasa Roh Kudus. Dikatakan di sana supaya kita boleh memperoleh atau kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Gereja, organisasi, hanya wadah yang memayungi kita. Gembala, pendeta, hanya utusan Tuhan. Hanya Allah Tuhan untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan kuasa ilahi yang kita peroleh itu, maka kita harus bertumbuh di dalam kodrat ilahi. Dengan kata lain harus ada pertumbuhan yang jelas. Ya, kalau kita lihat di mana-mana, karena mungkin ya banyak pendeta, banyak gereja, orang berpindah ke sini, berpindah ke sana, seperti kayak macam pindah-pindah rumah saja, kos-kosan. Ya, begitu udah ndak mood di tempat
kosnya yang ini, ada tawaran, ada tantangan, ada ajakan. Di sana ada kos-kosan baru. Kita ke sana. Ibaratnya saudara, kalau tanaman, kalau dia mau bertumbuh, sekali dia ditanam, jangan pernah dipindah-pindah. Atau jangan pernah mau pindah-pindah. Supaya bisa kita dirawat dengan baik dan kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, apalagi sekarang anak-anak muda ini, generasi milenial dan generasi Z. Kemarin kita ikuti satu diskusi. Sebelum saya pergi ke Surabaya mengikuti Mukernas, saya diundang untuk menghadiri satu diskusi yang setingkat institut, baik dari Kompas maupun dari lembaga riset. Ya. Setelah kita melakukan satu kajian dan riset, 83 generasi milenial berkata bahwa Pancasila tidak bisa lagi boleh diganti. Bukan lagi harga mati. Yang lebih mengerikan lagi, dalam riset itu 53% generasi Z itu sudah tidak percaya dan tidak tahu apa itu Pancasila. Ya. Padahal di sekolah diajarkan tentang Pancasila, tentang kewarganegaraan ya, kalau tidak salah ya. Saya sudah tidak tahu, kalau dulu zaman kita ya dikenal dengan P4. Ya. Mereka cuma ikut saja sekedar knowledge, sekedar saja pengetahuan tentang dalam praktek harian itu tidak lagi mereka mau. Saya berpikir, sampai dalam diskusi itu saya mulai tertantang dalam diri saya. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saja hal yang menyangkut ideologi negara, yang sudah sekian tahun atau kurang lebih 80 tahun itu ditanamkan, diajarkan, kemudian akhirnya melahirkan generasi yang tidak percaya terhadap ideologi bangsa yang membangun republik ini. Kira-kira kita ke depan bagaimana? Yang saya takutkan, Indonesia emas atau Indonesia yang genap, tiba-tiba gaya Indonesia bubar. Ya. Jadi seperti Uni Soviet dulu. Dan saya berpikir juga bagaimana dengan generasi gereja kita sekarang. Generasi Z yang ada sekarang. Apakah memang mereka juga sudah kehilangan asas kebenaran firman Allah? Karena ya kalau sekarang kan banyak orang mau jadi hamba Tuhan dengan sudah ada sistem sekolah online. Tambah lagi kalau sekolah Alkitab itu tidak ada istilah proses di sana. Waktu saya jadi pimpinan sekolah Alkitab, mereka bilang termasuk saya pimpinan yang paling, ya mau dibilang cap ganas lah, keras lah. Pokoknya kalau saya lihat bengkok, betul-betul bengkok, ibaratnya sama dengan besi. Sebelum dia karatar, lebih baik saya toki duluan, kasih lurus. Kenapa saudara demikian? Karena ada begitu banyak orang, ada begitu banyak generasi kita sekarang. Anak-anak muda kalau diajak doa semalaman, aduh gak mau. Tapi kalau main HP sepanjang malam juga bisa. Anak-anak muda kalau bilang mari datang ikut beston di gereja, sudah susah sekarang. Kalau dulu yang saya kenal anak-anak muda, wah kalau dibilang pergi ke gereja, mau. Ya, ada kegiatan gereja, mau, begitu semangat. Tapi sekarang, waduh kita lah ada ini dan seterusnya. Mengkhawatirkan sekali. Apakah nubuatan Yesus berkata bahwa apabila aku datang kembali kedua kali, adakah ku dapati iman bagi orang percaya? Adakah ku dapati iman bagi anak-anak generasi Z kita? Ya. Jangan-jangan mereka juga akan nanti menolak asas ajaran firman Allah yang benar. Jadi dengan jalan itu, dengan jalan mana? Dengan jalan kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat mengalami janji Tuhan, dan kita dikatakan dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan kodrat ilahi. Kalau bicara kuadrat itu bicara hakikat. Ya. Itu sama kategori dengan sedikit genetik. Kalau dari keluarga, orang tua yang sudah tahu, terdidik dalam Tuhan, setia, rajin dan seterusnya, pasti dia akan melahirkan anak cucu yang setia. Tapi juga perlu
ketegasan. Kalau cuma ajakan ya biasa, tapi kalau memang dengan ketegasan, itu pasti akan mendapatkan suatu pertumbuhan yang baik. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luar biasa saudara. Kita manusia yang berdosa ini, kita manusia yang lemah ini, dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita menerima kuasa Roh Kudus, kita bertumbuh di dalam kodrat ilahi, di dalam kodrat yang hampir sama dengan Kristus. Ya. Kenapa saya menggunakan istilah hampir sama dengan Kristus? Karena memang ketika Yesus menjadi manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia bertumbuh dalam kodrat manusia juga. Mulai dari Maria mengandung, melahirkan, terus sampai Yesus dewasa dan sampai dia mati di kayu salib, sampai dia terangkat. Ya, waktu menjelang kenaikan Tuhan Yesus, kita ada diskusi kecil lagi. Ya, saya bilang kalau saya lebih cenderung berpegang pada perkataan terangkat, bukan naik. Ya, kalau naik kan sama dengan kita naik tangga. Tapi kalau terangkat, memang Yesus terangkat. Dan dikatakan referensi ayat firman Allah mengatakan bahwa akan terjadi terangkat itu. Di mana juga ingat, dikatakan pada waktu Elia diangkat. Begitu juga dengan Henok diangkat. Musa juga diangkat. Kemudian gereja Tuhan yang sempurna nanti akan setelah dibangkitkan diangkat. Setelah diubahkan diangkat. Kita naik, ya. Tapi memang orang-orang sekarang itu udah pintar-pintar. Begitu muncul satu istilah, mulai menjadi perdebatan, ya. Bukan saja hanya dalam perdebatan diskusi yang sangat sektoral atau sangat mini, tetapi sudah langsung dalam diskusi publik. Tapi apa-apa saudara, ya. Tapi yang pasti kita harus punya dasar fondasi yang benar. Kalau saudara mau bertumbuh, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang sama dengan yang kita terima dari Yesus, mendapatkan kodrat ilahi, maka kita harus percaya dan menerima Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Langkah yang ketiga, kalau sudah kita dikuasai, dipenuhkan Roh Kudus, kalau kita sudah bertumbuh di dalam kodrat ilahi, maka tahap yang selanjutnya dikatakan mulai ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan dalam imanmu kebajikan, kebajikan pada pengetahuan, pengetahuan pada penguasaan diri pada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kesalehan pada kasih, baik itu kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Ini sudah pada level keempat. Ya. Kenapa saudara seringkali kita atau terbiasa memang seperti itu sama-sama. Padahal sebetulnya itu berjenjang. Konsep membangun suatu pemikiran atau suatu tahapan itu memang kita harus bangun dulu konstruksi berpikir kita. Kalau kita sudah meletakkan dasar, seperti Rasul Paulus katakan, aku telah meletakkan suatu dasar iman kepada jemaat Tuhan. Dan selanjutnya siapa yang akan membangun? Selanjutnya itu ada yang membangun dari jerami kah? Atau dari kayu, dari emas, dari perak, semua akan diuji dengan api. Yang terbakar musnah tetapi selamat. Sedangkan yang logam mulia itu dia akan makin murni dan makin bercahaya. Nah, jadi kalau kita sudah mencapai itu, yang akan dihasilkan adalah tahapan-tahapan kehidupan yang benar-benar memiliki karakter Kristus. Yaitu mulai dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kemudian ketekunan, sampai pada kesalehan dan wujud nyata. Yaitu kita masuk pada tahapan pelayanan kasih terhadap sesama. Sekarang kalau orang mau melayani kasih, pasti ada embel-embelnya, ada motifnya. Ada yang murni, tapi ada yang mau mencari nama, ada yang mau mencari dukungan. Mungkin kalau mau menjelang pilkada, menjelang pileg, apa itu, untuk mendapatkan dukungan, mencari apalah, pokoknya ada banyak. Seharusnya itu bukan menjadi pola yang sama dengan kita. Ya,
Karena gereja memang sudah memiliki standar. Sebelum dunia politik demokratis ini terjadi, gereja sudah diamanatkan Tuhan untuk menerapkan itu. Karena dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak kesalahan. Tapi kalau kita tidak membangun komunikasi di dalam Tuhan dengan baik, maka kasih itu akan menjadi tawar. Pengetahuan kita butuh. Ya. Saya juga tetap mengikuti perkembangan pengetahuan. Karena sebagai hamba Tuhan saya pikir, aduh kalau saya sudah umur begini, sudah 60-an begini, kemudian saya tidak ikut perkembangan pengetahuan ini, nanti ibaratnya itu sama, saya sudah sama dengan kaset tua nanti, kurang tak putar-putar di situ, dengar ulang lagu itu terus. Ya. Cuma memang kalau mau berlomba dengan generasi Z sekarang dalam soal dunia IT, aduh saya udah lambat. Tapi sedikit-sedikit, pelan tapi pasti bisa. Ya. Nah saudara, hal ini juga harus kita praktekkan dalam diri kita. Bagaimana saudara bisa mencapai iman, bagaimana saudara bisa mencapai kebajikan, bagaimana saudara bisa mencapai penguasaan diri. Kalau pengetahuan kita kurang, kalau pengetahuan kita mentok. Saudara mungkin adalah satu lelucon. Saya ulang tahun bulan Mei kemarin, usia saya pada tanggal 26 Mei 61 tahun. Saya sudah 61. Ya. Pada hari itu saudara, saya mendapat kado, saya diwisuda S1 Hukum di Universitas Negeri yang ada di sana. Dan puji Tuhan ya tidak malu-maluin biar so tua sekolah begini, saya dapat cum laude. Walaupun tidak 4 tapi 3,99. Dan yang menarik saudara, sebenarnya waktu saya mau belajar ini ya karena saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, ya baik di dunia pendidikan teologi maupun juga di dunia pendidikan sekuler, dan saya sering kali diundang untuk menjadi narasumber itu, maka memang saya harus memperkaya pengetahuan. Waktu saya mau masuk kuliah itu sebenarnya maksud saya itu saya ambil saja yang kelas RPL, artinya pembelajaran masa lampau, ya itu ditempuh 1,5 tahun. Tapi pada waktu kami mendaftar ada berapa orang yang sudah usia-usia hampir sama dengan saya, kami terjebak. Waktu mendaftar dikira ini untuk kelas RPL, ternyata kelas reguler. Yang lucunya saudara, begitu saya sudah mau mundur, teman saya itu yang sekarang dia wakil ketua DPR, dia bilang, Pak Jeff, kita terus saja. Biar saja supaya juga kita bisa tahu sebetulnya bagaimana perkembangan pendidikan sekarang di generasi muda dan di lembaga-lembaga gitu. Tapi malu kita ini, udah tua begini mau duduk dengan anak-anak SMA ini yang begini-begini. Aduh. Dia bilang kita coba. Akhirnya kita ikut tes. Setelah dites lulus, kita ikut ospek lagi. Aduh. Aturan mesti begitu. Kita ikut, walaupun pada waktu itu sudah itu panitianya ketua bilang, Om tidak usah lanjut, Om istirahat saja. Bukan berarti karena fisik saya tidak bisa, saya punya fisik boleh kata saya coba berusaha untuk stabil. Kalau cuma mau lari 5-8 kilo jogging saya masih bisa. Sudah, kita ospek. 1 minggu ospek untuk universitas, 3 hari untuk fakultas. Waduh, bagaimana mau bagi waktu? Ya sudah, kita jalani dan puji Tuhan ikut. Saya merasa bahwa saya mungkin tidak akan lanjut di situ. Jadi saya coba daftar di Universitas Muslim, program S2 Hukum. Saya daftar setahun kemudian. Jadi saya kuliah itu, saya kuliah pagi di Universitas S1, siang saya kuliah di S2 Hukum. Tahun kemarin sebetulnya 2025 itu saya harus wisuda S2 Hukum. Tapi orang tanya begini sama saya, Pak, bagaimana S1 Hukum belum selesai, bagaimana sudah mau S2 duluan? Mereka kan tidak tahu bahwa saya menggunakan ijazah saya yang pertama. Tapi saya bilang, saya udah mau selesai ini. Ya, kebetulan juga saya diangkat dalam satu lembaga organisasi yang namanya Peradi Nusantara. Saya jadi ketua organisasi avokat sebagai ketua di provinsi. Saya harus ikut PKPA.
Jadi dari pagi saya belajar kuliah yang reguler, sore saya belajar yang online, malam saya kuliah lagi yang PKPA. Sampai 8 kali saya ikuti. Ya. Lo tanya, kenapa Pak? Tidak capek kah belajar? Saya bilang, saya bukan soal capeknya. Ya. Bagi saya cuma mau ingin tahu tentang pengetahuan hukum itu seperti gimana. Karena di dunia nyata, ada banyak hamba Tuhan ini, kalau pakai hukum Tuhan dong lawan. Jemaat itu kadang-kala juga kalau pakai hukum Tuhan dong lawan, malah dong tafsir sendiri lagi. Tapi kalau pakai hukum dunia, berani kau menghujat di Facebook begini, pidana undang-undang IT, selesai kau itu. Langsung sekarang lenyap semua yang suka-suka hujat di Facebook, yang suka baku-baku maki, baku-baku apa di Facebook, di WA, sekarang lenyap. Saya pikir ada benarnya juga tuh, ada maksud Tuhan. Saya masuk hukum, kok saya takut ini jemaat, saya takut yang pendeta-pendeta yang suka. Dan puji Tuhan saudara, saya kuliah itu saya cuma bilang, Tuhan kalau saya ada nilai C saya berhenti, malu saya ini. So tua begini kau dapat nilai C kan memalukan. Bukan main anak-anak saya, bukan main ponakan cucu saya mau bilang, oh Pak ini, Papa ini bikin malu. Aduh, saya tidak mau. Jadi saya belajar keras, siang malam belajar. Siang malam mengupdate semua pengetahuan yang baru, perkembangan yang itu. Waduh, sebenarnya melelahkan. Tetapi bagi saya happy-happy saja. Ya. Karena apa saudara? Karena tanpa pengetahuan yang kita miliki yang benar, kita tidak mungkin bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sekarang. Ya. Memang saya ambil pengetahuan hukum supaya ada relevansi dengan hukum Tuhan. Sedikit-sedikit juga ekonomi saya paham, tapi akuntansi, karena memang saya waktu SMA akuntansi. Ya. Tapi itu tidak bisa menjamin. Karena sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar membentuk karakter kita bukan berdasarkan pengetahuan yang ada di dunia ini, tetapi berdasarkan praktek yang Yesus sudah praktekkan selama dia hidup di dalam dunia, supaya kita bisa menteladani kepada dia. Jadi itu pengetahuan perlu saudara. Ya, jangan menganggap bahwa kita setua kok. Bagi saya itu usia itu cuma angka. Setuju? Yang tua-tua, yang sok bapak, usia itu cuma angka. Ya. Tapi kalau di mana kita ada semangat dan kemauan untuk belajar, untuk mengikuti perkembangan, tidak ada batasan usia. Sehingga kadang-kala kalau orang tanya, Om umur berapa? 16 tahun. Karena kan 61 kali sebalik kan 16. Ya. Nah kalau dikatakan dalam firman Allah ini, kalau semua itu tadi, kuasa ilahi, kuadrat ilahi, dan yang harus ditambahkan kita tidak wujudkan dalam diri kita, dikatakan dalam ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mau capai pengenalan Tuhan itu harus kita bekali hidup kita. Anak-anak muda jangan pernah berhenti sekolah, mau sampai dimanapun silahkan, butuh itu. Tapi jangan lupa kita untuk setia kepada Tuhan. Ya. Kalau semua tadi tidak ada pada saya dan saudara, atau semua yang ada tadi itu kita abaikan, jangan pernah bermimpi dan berharap kita akan layak atau kita akan dapat hak masuk surga. Tidak akan. Kenapa saya katakan tidak akan? Ya memang tertulis kan, firman Allah berkata. Bukan kita yang berkata. Kalau Yesus berkata saja, apakah ku datang kedua kali ku dapati iman? Yesus tidak berkata bahwa kedatangan kedua kali saya gereja kosong atau orang Kristen hilang. Tidak. Yang dia katakan iman. Ya. Mungkin saja gereja-gereja akan penuh. Pendeta-pendeta akan bertambah banyak. Tetapi, apakah kebenaran firman Allah yang Yesus katakan kalau dia datang kedua kali, dia temukan iman bagi saya dan saudara?
Inilah yang harus menjadi renungan, dan inilah yang harus menjadi jawaban bahwa kita memang harus punya niat, punya pemahaman, dan punya keinginan untuk mau bertumbuh di dalam karakter Kristus, ya. Jadi apabila semuanya tadi ya, yang dimasukkan tadi semuanya itu, yaitu dengan kuasa ilahi supaya kita mengenal dia dengan benar, kemudian dengan kuadrat, ya, dengan kuasa itu kita bisa bertumbuh dalam kodrat ilahi, kemudian yang kita perlu terapkan di dalam hubungan sosial kita, di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ayat 5 sampai ayat 7, dan ayat 8 menjelaskan apabila semua itu ada pada kita berlimpah, maka dikatakan pengenalan kita atau semua yang kita lakukan berhasil dan pengenalan kita itu sudah benar. Tetapi sebaliknya saudara, ayat 9 berkata, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta. Ya. Dia menjadi buta, kemudian dia menjadi picik, dan karena dia jadi pelupa bahwa semua dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Yang dimaksudkan pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu kita mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, menerima baptisan air, maka pada saat itu juga semua dosa kita dihapuskan, dilupakan Tuhan. Ya. Tapi kenapa sekarang orang katakan kita sudah dibaptis? Oh, dia sudah dibaptis. Kenapa dia buat dosa begini? Kenapa dia buat kejahatan begini? Ya, kalau kita pakai pengetahuan umum saja dia, itu memang namanya, orang selalu bilang ya namanya juga masih manusia. Itu istilah yang dikutip di dalam menggunakan ayat firman Allah. Ada juga bilang ya namanya juga kita makhluk sosial. Ya. Kita tidak mungkin terlepas ketergantungan antara satu sama dengan lain. Memang kita butuh dengan orang lain, tetapi bukan hal-hal yang jahat. Bukan hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Bukan hal-hal yang membuat saya dan saudara tidak setia di dalam Tuhan. Yang paling ngeri sekarang saudara, ada berapa di medsos itu saya lihat, aduh malu juga ya. Ada gereja berkelahi. Mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi di sana sini terjadi. Jangan lagi saudara. Malu kita sebagai orang Pantekosta. Orang bilang begini, bila kata itu gereja Pantekosta itu mengandalkan Roh Kudus atau Roh Suci, penuh kasih, kenapa itu? Ada bertengkar karena orang menadut dan sebagainya. Malu kita. Jangan permalukan Tuhan, jangan permalukan gereja, jangan permalukan saudara sebagai orang percaya. Saya beberapa waktu yang lalu, ada orang kasih datang kepada saya begini, Om, saya tidak mampu mengurus anak-anak 3 ini. Terus bagaimana? Saya mau datang di sekolah Alkitab saja Om, saya mau belajar. Ya kong kompe anak bagaimana? Kita membawa Om. Saya bilang, ini sekolah Alkitab ini bukan panti asuhan. Ya. Bukan menampung anak-anak. Ini juga bukan tempat rumah singgah atau sebagainya. Begitu saya ngomong begitu dia diam. Dia tidak bergerak. Saya bilang, aduh, tidak bisa. Tapi dia tidak beranjak dari tempat di mana dia berdiri pada waktu berhadapan dengan saya. Singkat cerita, akhirnya juga saya terima, bapaknya sekolah, anak-anak gitu ya sudahlah, biarlah. Mulai saya kasih sekolah dari ada SD dan seterusnya. Setelah ayahnya tamat sekolah Alkitab, ada 1-2 tahun mungkin di tempat saya, untuk dia dampingi anak-anak yang masih kecil kan, supaya dia mulai mengerti, besar. Kalau saya langsung tempatkan keluar, dia masih kecil begini, waduh saya mau jadi pengasuh anak-anak kecil lagi ini. Jadi saya tahan dia jadi 4 tahun di tempat saya, kemudian saya praktekkan dia ke Kalimantan. Di masa dia dalam masa praktek di pengembalaan, anak-anak ditinggal di kita. Tapi begitu dia ditempatkan di pelayanan, baru dia ambil. Tapi singkatnya anaknya, waktu dia mau datang, dia kasih tinggal sama saya sertifikat 3. Dia bilang, Om, ini sertifikat tanah ini saya hibahkan ke Om. Saya cuma pikir, sudahlah, itu di kampung sana kok ngapain juga. Sudah mari-mari sudah, tapi ya sudah sih biar aja. Berapa hari lalu
dari kampung itu kasih info. Di sana sudah mau bangun, bukan dibangun, sementara perusahaan besar masuk yaitu perkebunan tebu. Mereka bilang, Om, itu tanah sertifikat itu picek. Jangan-jangan perusahaan so ambil tanah. Saya pikir juga saya tidak kecewa kalau sudah diambil, biar saja, bukan juga kok saya punya. Tapi karena sudah diserahkan ke saya pikir, iya juga ya. Mungkin saya pergi, saya biar cuma kelola sedikit-sedikit, tanam ubi atau apa. Ya puji Tuhan, waktu picek ada. Dan waktu saya konfirmasi untuk balik nama, mau bayar pajak, saya tanya, ini benar, kamu punya orang tua memang kamu tahu bahwa ini tanah sudah diserahkan ke saya, ke Om. Iya Om, kami kok ikhlas. Ya sudah bikin surat waris, dari surat waris kirim ke Om, supaya Om bisa balik nama sertifikat ini. Ada-ada saja saudara, kita tidak tahu 25 tahun yang lalu kita bisa menampung orang, sekarang bisa jadi berkat yang lain bagi kita. Jangan pernah berhenti dan habis untuk berbuat baik untuk orang lain. Karena apa saudara? Dikatakan di situ, kalau semua itu kita lakukan, kita akan berhasil. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak melakukannya, kita akan menjadi orang buta dan picik. Ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Saya katakan tadi, kasih menutupi banyak dosa. Dengan kita berbuat kasih kepada orang lain, apalagi kepada orang yang tidak punya apa-apa, tapi mereka mau datang kepada Tuhan, mari kita terima mereka. Mari kita bantu mereka. Karena mereka adalah aset masa depan, bukan hanya aset gereja, bukan hanya aset, tetapi mereka bisa menjadi sarana Tuhan untuk saya dan saudara. Selanjutnya bagian terakhir, saya lompat saja ayat 11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini ayat pokok tadi sebagai bagian terakhir, bahwa kalau mau masuk atau mau mendapatkan hakmu, penuhilah persyaratan di atas tadi. Atau penuhilah 4 tahapan tadi. Pertama, milikilah atau penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Kedua, yang dikatakan tadi adalah bertumbuhlah dalam kuadrat ilahi. Dan yang ketiga, terapkanlah kasih itu dengan benar. Dan yang keempat adalah bagian yang dimana harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita mau menolong orang, kita memperhitungkan apa yang kita, kalau memang itu yang Tuhan gerakan bagi saudara, berikan aja. Karena dikata apa yang tangan kiri buat, enggak usahlah tangan kanan buat. Enggak usah tangan kanan ketahui. Karena apa? Karena semua yang kita berikan karena nama Tuhan, pasti Tuhan akan berkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman Allah singkat, dan saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jelas sekali bahwa kehidupan kita mengiring Kristus punya target dan sasaran. Saudara-saudara, kita tidak berputar-putar pada alasan atau dasar, tapi kita mempunyai tujuan yang utama adalah keserupaan dengan Yesus Kristus. Itu sasaran kita utama. Puji Tuhan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Manusia boleh gagal mengikuti, tetapi firman Allah tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Sebentar kita akan juga melaksanakan baptisan air. Mari kita masuk dalam doa, para pemain musik, para singers. Pulihkan nyanyian yang sudah biasa kita nyanyikan, sebab kita sedang dipulihkan untuk mencapai target itu adalah keserupaan dengan Kristus, untuk memiliki hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga. Pulihkan. Tuhan sedang bekerja memulihkan gerejanya
untuk mencapai sasaran yang sesungguhnya serupa dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk Puji Tuhan, haleluya. hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Saudara, kemarin di Surabaya saya di seluruh rangkaian acara Kernas ada satu pernyataan ketua umum kita dalam khotbahnya, saudara-saudara, bahwa satu-satunya gereja yang mengajarkan kesempurnaan adalah Gereja Pantai Kosta Indonesia. Ini luar biasa, saudara-saudara. Memang karena ini yang menjadi target kita, keserupaan dengan Yesus Kristus. Tadi kita dikatakan kita harus bertambah dari level 1, level 2 sampai level yang terakhir. Kalau kita lihat itu, level yang terakhir adalah serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Itu yang perlu kita capai. Puji Tuhan, dan kita percaya Tuhan sedang bekerja melaksanakan rencananya ini, dan firman Allah tidak akan gagal. Puji Tuhan, pasti akan terjadi. Yang kurang pasti, apakah kita ada di dalamnya. Itu yang kurang pasti. Tapi kalau kita melangkah terus, setia terus sampai langkah yang terakhir, kita yakin rencana Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ini harus menjadi pengetahuan kita, gereja Tuhan. Karena dalam Amsal Sulaiman 19 ayat 2 kalau tidak salah, kerajinan tanpa pengetahuan tidak guna, saudara-saudara. Jadi kita harus menambah pengetahuan, dan pengetahuan yang tertinggi adalah mencapai target yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita berdiri, kita lakukan lagi pujian tadi. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Puji Tuhan. ubah hati seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Serahkan emas yang putih, bentuk hatiku selalu.
kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, bahwa kami terus bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan, untuk mencapai tujuan akhir pengiringan kami, segambar dan serupa dengan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, seorang kekasih telah ambil keputusan untuk menerima Engkau dalam baptisan air. Tuhan kiranya meneguhkan hatinya, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Banyak jiwa dituntun datang kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah akan Tuhan. Umat-umat Tuhan juga akan membuka tangan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita akan memberi persembahan dahulu, baru sebentar kita akan melaksanakan baptisan air. Kita sambut pengorbanan dengan satu pujian. Saya silakan saudara-saudara yang di sebelah kiri saya lebih dahulu membawa ke depan, menyusul tengah dan yang di sebelah kanan. Kita sambut dengan satu pujian. Bila saudara seiman
Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan baptisan air dahulu sebelum ibadah ini diakhiri. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Saya ajak para singers. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam bak baptisan air ada seorang kekasih yang telah mengambil keputusan yang paling besar dalam hidupnya, adalah meninggalkan hidup lamanya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, Tuhan pegang tangannya agar di dalam menjalani kehidupan bersamamu, hidupnya menjadi saksi Tuhan di tengah banyak keluarga dan famili, di mana mereka juga akan percaya kepadamu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melaksanakan baptisan air ini seturut dengan perintah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang tangannya, berjalan bersama dia dalam hidup yang baru. Jadikan dia saksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tengah kehidupannya dan keluarganya. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Karena sucian senang dosaku, saya tahu namaku. Sekali lagi. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Karena sucian senang dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Saudara-saudara, pastikan namamu dan nama saya ada dicatat di dalam kerajaan surga. Untuk kita yakin kita punya nama di surga, bahwa kita sudah menjadi keluarga Allah. Tatkala kita percaya Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita adalah keluarga Allah. Otomatis nama kita ada dalam kartu keluarga Allah, ada di dalam kerajaan surga. Kalau tidak, sanksinya adalah Wahyu pasal 20 ayat 15 berkata, setiap orang yang namanya tidak ditemukan di dalam buku kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api kekal selama-lamanya. Yang pasti namanya sudah ada di surga. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi 1-2 kali lagi bahwa nama kita ada di sana. Puji Tuhan. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Karena telah sucikan senang dosaku, saya tahu namaku di sana. Namaku
dalam dosaku. Saya tahu namaku. Sekali lagi, haleluya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Nyata suci dalam dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Kita tinggal berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan saya perlu sampaikan bahwa minggu depan saudara-saudara kami akan menyampaikan bagaimana cara kita memulaikan pekerjaan pengecatan atap gereja kita dan luar gedung ini seperti apa yang kita sudah rencanakan. Sebenarnya minggu ini tapi kami lihat masih kasip, tapi minggu depan kami akan menyampaikan bahwa pekerjaan kita akan segera akan dimulaikan untuk pengecatan gedung gereja kita. Namaku di dalam buku kehidupan kekal. Nyata suci setiap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya kami sudah diberkati lewat ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami berpisah dan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon perlindungan Tuhan. Pimpin kami di tengah perjalanan, tibakan di tempat kediaman kami dengan selamat daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah, bahkan yang belum datang Tuhan. Nanti sore ibadah yang kedua, bukakan jalan agar sama-sama lagi kami bertemu di sini, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam pergumulan hidup Tuhan berikan kemenangan. Menjadi sebuah kesaksian kami bersama Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Kami percaya kami sudah diberkati pada hari ini. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadakan tangan kita kepada Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam urapan kuasa Roh Kudus menyertai melindungi kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita keluar di pintu yang satu untuk berjabat tangan.